Halo teman-teman sekalian, selamat datang di channel Ongkebo. Di sini ngomongin tech update untuk 11 September 2024. Jadi ada beberapa subjek menarik untuk minggu ini yang Om pengen omongin nih. Jadi yang pertama, Apple baru saja ngumumin produk-produk terbaru untuk tahun ini. Ada Apple Watch, ada AirPods, ada iPhone 16 tentu saja. Dan juga ada update sedikit di Windows 11 yang bisa boost performance game di CPU AMD kalian, kalau misalnya kalian pakai CPU AMD ya. Lalu berikutnya adalah launch prosesor laptop Intel terbaru, yaitu prosesor Lunar Lake. Oke, untuk yang pertama nih, jadi Apple tuh kemarin baru saja menggelar acara untuk menunjukin produk baru mereka kan. Jadi emang mereka setiap tahun tuh pasti di bulan September mereka akan ngumumin produk-produk baru mereka. Jadi produk-produk baru yang mereka ngumumin kemarin tuh ada Apple Watch Series 10 dan juga yang versi Ultra 2 juga, AirPods 4, AirPods Max 2 dan juga iPhone 16 dan iPhone 16 Pro. Jadi yang pertama nih untuk Apple Watch Series 10-nya itu dan Apple Watch Ultra 2. Jadi katanya nih yang versi barunya ini layarnya lebih besar dan 40% lebih terang. Selain itu mereka juga ada warna baru, yaitu untuk yang Apple Series Watch 10 ya. Badannya tuh balik lagi dari aluminium kayak seperti biasa, tapi sekarang ada warna hitam. Ini ada warna baru. Tapi tentu saja warna lama seperti rose gold dan silver aluminium tentu saja masih ada. Dan juga untuk Ultra 2 nih, yaitu watch mereka yang paling premium, ini kembali lagi dari titanium dan sekarang ada warna hitam atau silver. Dan juga mereka janjikan untuk yang seri baru ini waktu charge-nya lebih cepat daripada yang seri sebelumnya. Dan untuk yang seri 10 ini bakal launching tanggal 20 September dengan harga 399 USD dengan yang versi selulernya di 499 USD. Untuk yang Ultra 2 ini hanya ada yang versi seluler aja, harganya di 799 USD. Dan untuk yang lini terbaru dari AirPods mereka, nah jadi sekarang ada AirPods 4. AirPods 4 ini adalah seri terbaru dari in-ear earphone mereka yang sangat populer sekali, dan sekarang akhirnya mereka pertama kali perkenalin ada Active Noise Cancellation untuk seri AirPods 4. Jadi kalau misalnya teman-teman ketahui yang versi-versi sebelumnya sih semuanya tuh nggak ada Active Noise Cancellation ya, cuman yang passive doang, jadi cuman kamu colok ke kuping ya sudah gitu kan. Jadi yang pertama yang menarik itu ada speakernya di case-nya. Jadi kalau misalnya kalian lupa case-nya taruh di mana, jadi sekarang lewat iPhone kalian bisa langsung beep, jadi ketahuan kamu taruh di mana itu barangnya kan. Nah, untuk AirPods 4 ini sekarang gara-gara ada ANC, jadi ada dua versi. Jadi ada versi dengan ANC, ada yang versi nggak pakai ANC. Ya, jadi kalau misalnya mau pakai ANC harus bayar sedikit lebih mahal ya. Dan jadi AirPods 4 baru ini harganya di 129 USD, dan yang versi ANC itu lebih mahal 50 USD, jadi 179 USD. Dan kayak Apple Watch ini tersedia tanggal 20 September. Lalu untuk yang AirPods Max 2, jadi ini ada yang versi terbarunya, dan kali ini si Apple nggak ngomongin banyak sih tentang perkembangannya sih. Untuk yang versi AirPods Max 2 dan AirPods 4, dua-duanya Apple confirm itu bakal menggunakan chipset yang baru, katanya suaranya tuh lebih bagus. Tentu saja ini tergantung sama review-review, ntar lihat aja ya. Tapi yang pertama ini AirPods Max 2 yang baru ini katanya ada USB-C. Jadi yang mungkin teman-teman ketahuin, yang versi sebelumnya itu masih pakai lightning cable, pakai port lightning. Nah sekarang kalau begitu lininya Apple nih udah kebanyakan udah mulai pakai USB-C, mantep banget. Nah untuk yang primadonanya nih, untuk iPhone 16 akhirnya mereka ngumumin iPhone 16 itu mereka kasih unjuk desainnya, dan ternyata isu-isu yang sempat nongol beberapa minggu ini ternyata benar. Jadi desain kamera buat iPhone 16 yang versi biasa ya, jadi kembali lagi vertikal lagi kayak iPhone 12. Dan juga ada beberapa fitur tambahan, seperti misalnya sekarang ada satu tombol tambahan untuk action button yang dimana user bisa setting mau ganti pakai jadi apa saja. Kalau misalnya kalian mau jadi AI-nya atau mungkin buat launching kayak senternya, bisa lewat tombol ini, jadi kalian bisa program semau kalian. Dan juga ada satu tombol lagi, yaitu tombol kamera yang terpisah, yang dimana jika kalian pencet itu langsung aplikasi kameranya langsung keluar, dan kalau pencet sekali lagi langsung moto. Nah, iPhone seri 16 yang standar ini berbeda sama seri 15 yang sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman ingat, yang seri 15 itu menggunakan Bionic A
16 kan ya, kalau gitu yang Bionic yang sebenarnya itu dari tahun sebelumnya. Jadi untuk yang iPhone seri 16 kembali lagi ini langsung pakai Bionic A18 atau versi chipset yang paling baru. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau chipset yang sekarang ini yang versi baru. Lalu juga sayangnya kayak tahun lalu juga USB-C untuk iPhone 16 yang seri biasa itu masih pakai USB 2. Dan juga di acara ini untuk yang seri lini iPhone itu mereka kasih unjuk push banget untuk Apple Intelligence atau fitur-fitur AI yang buatan Apple itu sendiri. Jadi ada beberapa fitur yang di Apple kasih unjuk seperti semua request AI hanya di HP dan tidak akan di-share ke Apple atau pihak lain. Jadi Apple sangat menjunjung tinggi ke kerahasiaan dan privacy dari user mereka ya. Dan jadi beberapa fitur AI yang mereka kasih itu katanya sih ada integrasi ke keyboardnya Apple. Jadi penulisan message dan penulisan email ntar bisa direkomendasi. Lalu yang menarik itu jadi mereka itu ada generasi emoji hanya dari deskripsi. Jadi kalau misalnya Om tulis tawuran yang lagi baca podcast, nah itu mungkin bisa juga kali ya. Lalu juga yang keren tuh dari misalnya dari penggunaan menunya, misalnya kamu terima email, jadi dari fitur AI-nya itu dia itu kasih unjuk rangkuman dari email atau pesan yang diterima. Dan juga ada beberapa integrasi ke Siri dan juga integrasi ke kamera seperti fiturnya dari Samsung seperti Samsung Galaxy headsetnya kemarinnya itu. Jadi foto yang langsung kamu ambil dari fitur ini, jadi katanya bisa langsung di Google Search atau di search informasi. Jadi kalau misalnya kamu foto bunga atau apa, jadi bisa langsung dapatkan informasi tentang bunga itu. Lalu akhirnya si Apple kasih unjuk ada iPhone 16 Pro Max dan ini adalah versi yang paling mahalnya ya. Jadi yang beda untuk versi ini adalah katanya layarnya lebih besar lagi dari yang iPhone 15. Lalu menggunakan chipset A18 Pro dan kameranya untuk pertama kali nih bisa rekam video 4K 120 Hz. Oke, untuk yang kedua nih, Om pengen ngomongin tentang jadi ada performance upgrade khusus untuk pengguna CPU AMD di Windows 11. Jadi begini ceritanya nih, ini agak-agak drama yang cukup panjang sih. Jadi awalnya itu dari launching AMD, jadi AMD bulan kemarin kan launching seri 9000 untuk prosesor desktop mereka yang terbaru. Jadi yang seri 9000 ini waktu mereka keluar, jadi mereka melakukan konferensi pers dan segala macam gitu, dan mereka bilang kalau performance yang seri 9000 ini, terutama untuk game ya, fokusnya kebanyakan ke game sih kita ngomongin ya, itu performance-nya bisa sampai 16% lebih baik daripada seri 7000 yang sebelumnya. Tapi setelah dicek sama beberapa reviewer, mereka ngetes, jadi reviewer independen yang dari luar itu mereka ngetes dan ternyata game performance-nya nggak sebagus yang AMD bilang. Pas mereka tes itu performance cuma 2-3% gitu kan. Bahkan ada beberapa yang gamenya tertentu itu malah lebih jelek daripada seri sebelumnya atau seri Ryzen 7000. Akhirnya beberapa media sampai menuduh kalau AMD ini waktu acara press conference kemarin itu mereka tuh sudah mulai ngibul atau mau menipu konsumen katanya. Dan juga beberapa media ini ketika mereka tes dan hasilnya ternyata tidak sebagus AMD, mereka kasih dulu ke AMD. AMD ini kok hasilnya kayak begini ya. Dan AMD itu waktu itu juga kebingungan kan. Akhirnya AMD coba investigasi dan akhirnya setelah tanya-tanya, ternyata AMD itu sendiri waktu mereka ngetes secara in-house di internal sendiri, itu ternyata mereka Windows 11-nya itu menggunakan akun super admin. Jadi akun super admin itu berbeda sama akun-akun Windows 11 yang kalian pakai sekarang nih. Itu beda banget. Jadi yang super admin ini adalah akun yang super aksesnya itu sangat tinggi banget sampai semua aplikasi yang kamu jalankan lewat akun ini pasti jalan. Jadi bukan akun yang ideal dipakai untuk sehari-hari ya, apalagi kalau misalnya kalian salah klik, mungkin nggak sengaja ngeklik phishing email atau apa, itu langsung dieksekusi sama akun ini, jadi nggak ada rekomendasi. Tapi AMD sendiri ternyata untuk ngetesnya itu menggunakan akun ini. Kayaknya sih mereka pikir kalau super admin atau mungkin akun admin biasa yang kalian gunakan itu tentu nggak ada bedanya kok dong, dan ternyata ada bedanya. Detailnya sih agak-agak ribet ya, tapi kayaknya tuh karena akses yang diberikan lebih tinggi itu ternyata request aplikasi kayak game gitu langsung dijalankan lebih cepat daripada kalau misalnya kamu pakai akun yang biasa. Itu agak-agak sedikit
ngegampangin banget ya untuk penjelasannya, tapi lebih banyak seperti itu. Jadi akhirnya setelah mendapatkan informasi ini, beberapa media akhirnya coba lagi nih, khususnya untuk media seperti Hardware Unbox, yaitu satu media yang ngetes benchmark aplikasi dan juga hardware PC. Mereka setelah ngetes menggunakan super admin ini, dan ternyata performance itu bisa sampai 20 atau 30% lebih baik di resolusi 1080p. Gila banget kan? Dan akhirnya AMD setelah mendapatkan informasi ini, jadi dari beberapa media akhirnya mereka sudah confirm, mereka coba tes dan hasilnya mirip-mirip juga sama Hardware Unbox. Akhirnya AMD coba berbicara sama Microsoft dan ternyata emang ada gimana ya? Jadi karena akun yang biasa yang kita pakai itu ternyata emang karena elevasi requestnya itu nggak setinggi yang super admin, jadi request kayak misalnya request untuk game gitu kan, tidak setinggi aplikasi yang lain, maka dari itu performanya nggak sebagus kalau misalkan pakai super admin. Nah akhirnya Microsoft untuk sementara nih mereka kasih update sementara dulu atau optional update yang bisa kalian download sekarang. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Ryzen 7000 atau bahkan juga Ryzen 9000, kalian bisa ngupdate sekarang di Windows, langsung download yang versi ini. Oke, jadi kalian pertama nih, kalian bisa langsung buka ke settings, ke Windows Update, lalu ke Advanced Options. Di situ ada optional updates. Jadi seharusnya ada update untuk 27 Agustus 2024 yang kodenya adalah KB5041587. Jadi kalau misalnya kalian ngetes ini, langsung performanya bisa naik katanya. Jadi performance update-nya ini katanya sih bakal diintegrasikan ke update besar berikutnya, yaitu Windows Update versi 24H2, dan itu rencananya bakal diimplementasi beberapa minggu ini. Update terakhir yang Om pengen ngomongin hari ini adalah peluncuran prosesor laptop Intel terbaru, Lunar Lake. Acaranya diselenggarakan 3 September kemarin di IFA 2024 di Berlin, Jerman. Untuk prosesor yang baru ini, Intel menjanjikan beberapa update menarik dan juga upgrade yang bagus juga untuk prosesor khusus yang laptop ini ya. Jadi untuk yang prosesor yang ini katanya efisiensi baterainya lebih baik daripada prosesor laptop Intel sebelumnya. Saking baiknya katanya bisa melawan Snapdragon X Elite buatan Qualcomm yang baru saja launching beberapa waktu lalu. Mereka juga coba jual kalau misalnya karena ini prosesor Intel ya, kalau gitu kompatibilitasnya jauh lebih baik daripada prosesor Qualcomm itu. Yang paling signifikan sekarang tidak ada multithreading di performance core-nya. Jadi kalau teman-teman ketahuin, prosesor Intel sama beberapa generasi ini ada performance core dan efficiency core ya. Yang performance core itu biasanya itu buat yang tugas-tugas berat, dan ini katanya sekarang sudah nggak ada multithreading. Lalu onboard GPU-nya dibilang performance-nya 30% lebih baik. Jadi mungkin teman-teman yang suka ngedota atau ngemoba di laptop, ini suatu kabar yang baik banget bagi yang pengen upgrade laptop mereka. Nah, di waktu acara ini mereka kasih unjuk demo game Dota 2. Jadi di demo itu dikasih unjuk kalau Lunar Lake itu 11-12 lah sama prosesor AMD yang paling baru. Soalnya kan AMD yang prosesor chipset yang baru kan sudah di launching dari beberapa bulan lalu ya. Nah, mereka kasih unjuk kalau prosesornya mereka untuk main game Dota 2 itu 11-12 sama AMD, tapi wattage-nya penggunaan listriknya 35% lebih hemat. Lalu selain itu mereka juga bandingkan dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon X Elite, dan itu dikasih unjuk performance lebih baik tapi hanya pakai setengah wattnya dari Snapdragon X Elite. Dan juga ini adalah prosesor Intel pertama yang ada NPU-nya atau Neural Processing Unit untuk pekerjaan AI. Katanya NPU-nya itu paling baik dibandingkan punya AMD dan Qualcomm. Untuk mempromosikan kemampuan AI ini, Intel meluncurkan aplikasi namanya Intel AI Playground, yang dimana gratis dan user bisa melakukan generasi image atau menjalankan LLM atau Large Language Model, yang dimana kamu bisa ya AI-nya bisa ajak ngobrol gitu, dan juga katanya bisa membantu untuk pekerjaan programming juga. Dan semuanya ini katanya mereka janji semua data dan semua pekerjaan ini dilakukan secara offline di laptop mereka, jadi datanya ini tidak akan ke-share kepada pihak ketiga atau ke Intel sendiri. Di benchmark sama Intel sendiri katanya nih, satu lagi pas di akhir-akhir acara mereka kasih unjuk kalau baterainya ini saking efisiennya, mereka bisa bilang kalau dijalankan video doang di laptopnya katanya bisa sejalan sampai 20 jam. Ini sangat bagus banget karena kalau dibandingkan sama prosesor-prosesor atau laptop-laptop yang kayak yang punya si Snapdragon Elite ya, itu cuma maksimal 18 jam.
Nah, laptop Lunar Lake ini akan diluncurkan akhir bulan ini sekitar 24 September. Dan semuanya tentu ini adalah pernyataan dari Intel ya. Jadi kalau misalnya mau lihat performanya bagus apa enggak, mungkin bisa tunggu review-review dari review independen yang seharusnya akan keluar dalam waktu minggu-minggu ke depan. Usage-nya kelihatan, nah om pribadi sih ngeliat sih waktu di demonya sih, kalau misalnya mereka kasih tunjuk penggunaannya Intel itu kayaknya bagus, apalagi waktu demo Dotanya 2. Itu demikian untuk episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe ke channel ini biar Om semangat buat update tech dan game terbaru.